Hai pecinta sugar glider. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah hal yang penting gitu guys untuk pemilik sugar glider ataupun teman-teman yang berencana ingin memelihara sugar glider. Nah guys, jadi beberapa waktu yang lalu sempat ada yang tanya ke saya, "Bang, sugar glider yang lepas itu kok kenapa ya jarang yang balik ke kandang gitu loh guys." Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Ya mungkin teman-teman juga pernah mengalami ada yang sugar glidernya hilang gitu karena mungkin lupa nutup pintu kandangnya atau lupa nggak dikunci, dia keluar dari kandangnya dan hilang. Nah, ada beberapa poin guys yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, sugar glider itu hewan nokturnal. Jadi ketika kalian kehilangan sugar glider di siang hari itu ya sulit untuk mencarinya gitu loh guys. Kecuali kalau di ruangan itu sempit dan ditutup pintunya, ada di suatu ruangan itu gampang. Tapi ketika di sebuah ruangan yang agak luas dan banyak barang-barang, itu lebih baik ditutup pintunya dulu dan nanti malam nyarinya atau malamnya kita cari. Karena sugar glider itu akan aktif di malam hari. Ya karena nokturnal itu tadi. Lalu yang kedua, sugar glider itu memiliki ukuran yang kecil gitu loh guys dibandingkan dengan hewan piaraan lain seperti kucing, anjing ataupun harimau kayak si Alshad yang memelihara harimau yang diberi nama Eshan. Saya juga merasa agak gimana gitu kalau menyebut nama harimau itu. Nah, jadi sugar glider ini kan kecil. Tentu saja ketika dia lepas itu akan susah dicari gitu loh guys. Karena badannya nggak begitu terlihat jelas ketika jalan terlebih-lebih jika di dalam suatu ruangan yang agak gelap gitu. Lalu yang ketiga, sugar glider rawan menjadi mangsa hewan lain gitu loh guys. Ya kita tahu guys bahwa sugar glider itu kan bentuknya itu mirip tikus gitu loh guys. Bahkan sebagian orang yang tidak tahu itu sugar glider itu menganggapnya tikus. Nah begitupun juga hewan-hewan di sekeliling rumah kalian atau hewan piaraan kalian yang lainnya seperti kucing maupun anjing. Nah dia nggak mungkin tahu bahwa itu adalah sugar glider hewan yang mahal gitu, nggak tahu dia. Yang ia tahu hanyalah woi calon makanan. Calon makanan. Jadi dianggap si sugar glider ini tikus gitu loh guys. Ya ketika kalian lengah ya habis sugar glider kalian. Nah jadi ini rawan jadi mangsa hewan-hewan yang lain. Yang keempat yaitu sugar glider yang kebingungan saat ia lepas guys. Jadi kalau teman-teman penasaran, coba kalian buka kandangnya. Buat teman-teman yang memang sugar glidernya jarang diajak main, pasti dia nggak akan bisa masuk ke kandang lagi. Bukan nggak bisa ya, nggak mau gitu loh guys. Karena dia merasa kebingungan, ini di tempat apa gitu loh guys. Terlebih jika ya kalian letakkan di sebuah ruangan yang kalian sendiri jarang mengajaknya main ataupun keluar kandang ataupun berinteraksi di lingkungan rumah gitu, dan dia positif kebingungan, ini sudah pasti kebingungan dan dia pasti akan berjalan ke segala arah yang itu yang akan membuat kita sulit untuk mencarinya gitu loh guys. Jadi saya pernah punya pengalaman waktu saya kos dulu, saya memelihara sugar glider ini dulu waktu awal-awal itu karena saya ngekos, kuliah ngekos dan saya butuh hewan piaraan gitu loh guys. Saya memilih sugar glider ini. Dan jika teman-teman tahu, sugar glider pertama saya adalah sugar glider yang menurut saya dia adalah sugar glider yang paling bonding sedunia gitu loh guys. Kalian nggak percaya kan? Tapi ya saat ini dia sudah meninggal, sudah mati gitu guys. Nah, dia ini adalah sugar glider yang tidak mau lompat guys. Ya ini sudah pernah saya ceritakan sebelumnya karena dia pernah mengalami sebuah depresi. Dia tidak pernah mau lompat dan sangat jinak sekali. Bahkan ketika tidur pun saya taruh di samping tempat tidur saya itu ada kayak batok gitu, sleeping pod yang saya modif sehingga kayak tempat tidur ranjang itu, dia tidur di situ. Dia tidur di situ, ketika dia bosan, kadang dia naik ke kandangnya ada di atas, saya kasih tali gitu guys. Jadi dia naik ke kandangnya sendiri dan dia tidak mau kemana-mana. Dan poin yang terpenting adalah kamar kos saya itu sempit gitu guys. Jadi ketika saya ajak main di dalam kamar ataupun saya tidur, saya ajak tidur di samping saya, itu posisi kamar terkunci, nggak terbuka gitu loh guys. Nah jadi seperti itu. Dan poin yang terakhir adalah sugar glider itu suka sembunyi. Nah ini ada kaitannya dengan sugar glider hewan nokturnal tadi guys. Jadi sugar glider itu adalah hewan yang suka sembunyi terlebih di siang hari. Jadi ketika sugar glider kalian lepas itu sudah pasti ya akan sembunyi gitu loh guys. Apalagi belum jinak atau belum jinak. Tapi kalau sudah bonding, sudah mau dipanggil namanya ya dia pasti akan datang. Tapi sebagian besar saya yakin punya teman-teman ya belum jinak 100% gitu loh guys. Dan ketika jinak pun
ada juga yang lepas hilang gitu loh guys, meskipun dia jinak. Nah, dia beda dengan kucing. Kalau kucing mungkin memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan sugar glider. Solusi dalam menyikapi hal ini, yang pertama guys, kalian harus sering mengajaknya main atau interaksi di sekeliling rumah kalian. Entah itu di ruang tamu, entah itu di kamar, entah itu di dapur. Agar apa? Agar dia tidak merasa kebingungan saat dia lepas gitu loh guys. Ya mudah-mudahan dia bisa tahu jalan untuk kembali ke kandangnya. Lalu yang kedua, buat teman-teman ini untuk meminimalisir jika sugar glider kalian lepas, itu jangan lupa di sekitar kandang itu diletakkan benda-benda yang sekiranya bisa membuat sugar glider itu sembunyi di tempat itu. Jadi ketika dia lepas, dia di situ, nggak kemana-mana. Nah, itu akan meminimalisir sugar glider untuk berjalan jauh keluar gitu loh guys. Dan yang terakhir, jangan lupa mengunci kandangnya guys. Ingat, kalau kalian tidak mengunci kandangnya dengan kuncian ataupun seperti gembok kecil, sugar glider bisa membuka kandangnya guys. Karena sebagian besar sugar glider yang hilang itu adalah ketika sugar glider bisa membuka kandangnya sendiri gitu loh guys, atau nggak dikunci pintunya, pintu kandangnya maksudnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang memelihara sugar glider ataupun yang berencana memelihara sugar glider. Dan buat teman-teman saya ucapkan terima kasih telah mensupport channel ini hingga saat ini sudah lebih dari 40.000 subscriber. Dan saya ingatkan kembali, di 50.000 subscriber akan ada giveaway guys. Demikian video ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka, dan jika tidak suka dislike aja. That's all for today. See you next time, dan salam pecinta sugar glider.